Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Halimatus Sadia dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur semester 5 non-reguler. Di sini saya akan menyampaikan resum atau jawaban UTS semester 5 non-reguler mata kuliah otonomi daerah dan desentralisasi yang dibimbing oleh dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu sebut dan jelaskan pengertian dasar pengaturan serta beri contoh dari A. Pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang B yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang C yaitu urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sosial. Nah, urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah yang pertama tenaga kerja, selanjutnya memperdaya perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, berhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Dan yang D yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata autos dan namos. Nah, autos yang artinya sendiri dan namos yang artinya aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Yang E yaitu desentralisasi. Desentralisasi itu yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Selanjutnya yang F yaitu dekonsentralisasi. Dekonsentralisasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Di samping itu, pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentralisasi yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan, pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Yang kedua, terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Yang ketiga, terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, terpeliharanya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang G yaitu tugas pembantuan
adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Maksud diadakan tugas pembantuan dalam pembangunan di daerah adalah agar keterbatasan jangkauan aparatur pemerintah pusat dapat ditanggulangi melalui kewenangan aparatur daerah. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Sebutkan asas penyelenggaraan pemerintahan negara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal mana pengaturannya, serta jelaskan yang dimaksud asas-asas tersebut. Nah, jadi daerah yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara terdiri atas yang pertama, kepastian hukum. Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya, tertib penyelenggara negara. Tertib penyelenggara negara merupakan asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara. Yang selanjutnya, kepentingan umum. Asas tersebut merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang selanjutnya yaitu keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia. Selanjutnya, proporsionalitas. Nah, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Selanjutnya, profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, akuntabilitas, yaitu asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu efisiensi, asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya alam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Selanjutnya, efektivitas, yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya, keadilan adalah asas bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga, yaitu dalam buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi, suatu analisis peraturan daerah atau Perda di Kabupaten Cianjur. Menurut pendapat saudara, apa yang terpenting pemerintah daerah menerbitkan Perda? Perda mana yang Anda analisis serta komentar saudara? Nah, pentingnya pemerintah daerah penerbit Perda adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pada dasarnya peraturan daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Nah, Perda yang saya analisis itu dari buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi
adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Yang saya harapkan kesejahteraan TKI khususnya maupun pertumbuhan perekonomian serta peningkatan sumber daya manusia dan keterlindungan sumber daya alam daerah dapat dimaksimalkan. Baik, langsung saja ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Dalam buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi, suatu tinjauan dari Himpunan Resensi Buku, apa masukan atau kritik saudara berkaitan mengenai tujuan otonomi daerah, yaitu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Berikan dasar judul atau identitas buku yang saudara review atau resume. Baik, di sini berdasarkan buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang saya resume tentang pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah menurut Joseph Mario Monteiro. Yang keempat, berdasarkan buku Otonomi Daerah dan Desentralisasi yang saya resume tentang pemahaman dasar hukum pemerintahan daerah, menurut Joseph Mario Monteiro, mekanisme pembagian kewenangan diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dan hal ini terkait dengan pendekatan yang digunakan. Adapun pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan general competence atau open end arrangement, yakni urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat bersifat limitatif dan sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sekian resume dari jawaban UTS semester 5 non-reguler. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.